Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan materi pertemuan ke-11, yaitu melaksanakan sikap terbuka, adil, dan perwujudan sikap persatuan dan kesatuan untuk bangsa ini. Oke ya, ini pertemuan 11. Di pertemuan ini apa itu pengertian keterbukaan dan keadilan. Keterbukaan mengandung arti jujur. Misalnya, ya, kalau seseorang itu ditanya, "Kamu bawa uang berapa?" gitu ya. Kalau orang terbuka, ya, berarti dia akan mengatakan apa adanya. Begitu. Misalnya saya bawa 10.000 gitu tak? Kemudian buktinya ini, ya, dia keluarkan uang 10.000, ya, dan juga dilihatkan dompet dan lain, tidak ada uang. Nah, gitu ya. Artinya dia betul-betul dalam hal ini konsepnya adalah terbuka. Seseorang yang terbuka, ya, menyampaikan perihal apa adanya, ya, otomatis orang ini bisa dikatakan jujur, gitu ya. Jadi keterbukaan mengandung arti satu, kejujuran, ya, kemudian tidak bohong, artinya tidak menipu atau tidak bohong, begitu. Jadi terbuka memiliki konotasi seperti ini. Gitu ya. Dan ini tentu kalau dikaitkan sesuatu yang sifatnya kebenaran yang baik, ya, kebenaran yang baik, tentu ini baik, gitu ya, gitu ya. Jadi lebih-lebih kalau ini terkait dengan masalah hal-hal yang untuk maslahat orang banyak, ya tentu harus terbuka ini tadi, ya, konsep terbuka seperti itu. Kemudian keadilan. Kalau bicara masalah keadilan, adil, ya, sering digambarkan dengan adanya satu kondisi imbang. Maka satu keadilan bisa dikatakan juga keseimbangan. Nah, kalau dikatakan seimbang pasti ada dua pihak, pasti begini. Begitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan ada dua pihak, ya, biasanya di sini kalau namanya adil itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan apa? Pembagian, ya, suatu peristiwa pembagian biasanya terkait dengan biasanya kasus, ya, kemudian hubungannya dengan masalah katakanlah kerugian, ya, ataupun kemudian kejahatan, misalnya begitu. Tapi tidak harus, namanya keadilan itu tidak harus selalu dengan kejahatan, ya, bisa juga yang dengan pembagian. Oke, jadi keadilan untuk bisa sampai adil, ya, untuk bisa sampai adil, maka perlu didukung dengan adanya kejujuran yang identik dengan keterbukaan, gitu ya. Sehingga biasanya keadilan tidak akan terbentuk kalau di sana ada kebohongan, ada tipuan, gitu ya. Ceritanya begitu. Jadi ini kita mesti tahu, ya, adil itu dituntut adanya kejujuran, adanya keterbukaan.
Nah, orang yang bisa berbuat seperti ini ya biasanya orang yang baik. Nah, orang yang berbuat seperti ini biasanya orang yang jahat. Nah, ini mudah sekali kita untuk mengetahui, dan memang ujung-ujungnya ya peristiwa keterbukaan dan keadilan itu sesuatu yang menyatu ya. Biasanya orang terbuka ya orang jujur, ya orang yang berperilaku adil biasanya, tapi tidak selalu begitu. Ya. Keadilan tidak selalu sama rata. Contohnya orang tua memberikan uang saku ya. Uang saku untuk yang sudah mahasiswa mungkin dikasih uang saku seharinya 50.000 gitu ya. Untuk yang masih SD mungkin hanya 5.000 gitu ya. Jadi ini tidak sama ya, tapi di sini memaknai ada keadilan karena yang mahasiswa itu kebutuhannya jauh lebih banyak dibandingkan anak SD. Begitu. Nah, jadi adil tidak selalu sama rata. Tapi untuk bisa kemudian ini semua bisa saling menerima gitu ya. Mungkin yang SD tidak tahu apa gunanya 50.000. Yang tahu yang mahasiswa. Untuk itu maka yang SD itu perlu diberitahu. Atau kalau memang dia belum bisa mengerti ya tidak usah diberitahu. Artinya pada saat ini anak SD ya di sini tidak bisa kita lakukan terbuka. Nanti malah kalau terbuka dia juga nggak tahu apa gunanya. Nah, keterbukaan tidak selalu dikaitkan dengan keadilan untuk kasus-kasus yang seperti ini. Ya, tapi umumnya kalau itu orang yang diajak berbicara itu ya orang yang dewasa, sepantaran terkait dengan untuk memberikan kebaikan ya harusnya terbuka. Nah, ini konsep keadilan yang juga ditunjang dengan adanya keterbukaan atau tidak terbuka. Oke, itu materi yang pertama. Urgensi, kepentingan adanya sikap terbuka dan adil dalam kehidupan. Nah, kalau orang hidup ya, pasti orang hidup itu tidak mungkin sendiri. Nah, tidak mungkin sendiri. Pada saat tidak mungkin sendiri, maka terjadi interaksi antara satu orang dengan yang lain itu pasti berhubungan, gitu ya. Bahkan tidak hanya dua orang, di sini mungkin juga banyak orang, gitu ya. Bahkan interaksinya bisa sangat kompleks, gitu ya. Ya, bisa satu berhubungan dengan dua orang, ya. Bisa satu orang ini berhubungan dengan ini dan ini dengan ini. Bisa juga ini satu orang, dua orang berhubungan dengan tiga orang dan seterusnya. Artinya di sana terjadi sebuah kegiatan bersama, gitu ya. Nah, pada saat terjadi kegiatan bersama, maka di sini pasti ya dituntut adanya keadilan. Ya, kalau kerjasama misalnya di sana, maka bebannya harus imbang, ya, antara satu pihak A, satu pihak B harus imbang, kan begitu. Yang imbang di sini konsepnya adalah keadilan. Nah, untuk bisa adil seperti itu, maka jenis-jenis beban itu, jenis beban yang diterima, ya, itu harus terbuka. Apa beban yang diterima itu harus terbuka. Nah, masing-masing terbuka, A terbuka, B terbuka. Dengan terbuka itu, ya, artinya di sana ada kejujuran. Dengan adanya kejujuran maka bisa dibangun keadilan, gitu ya. Nah, di konsepnya keterbukaan dulu, kemudian akan muncul konsep kejujuran, dan dari sini muncullah keadilan. Jadi terjadi sebuah hubungan memang yang tidak bisa kita hindari. Adanya pentingnya keterbukaan tersebut untuk melahirkan adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi keadilan itu merupakan gambaran kesejahteraan. Ya, masyarakat yang adil itu bisa dikatakan indikatornya masyarakat adil itu adalah masyarakat yang sejahtera, gitu ya.
Nah, yang melahirkan keadilan ya supaya masyarakat sejahtera itu adalah hukum. Hukum. Di sini artinya lebih banyak kepada aparat hukumnya. Artinya aparat hukum ya mampu memberikan kesejahteraan ya, kesejahteraan yang diberikan ini dengan cara melahirkan keadilan. Kalau aparat hukum ini tidak bisa melahirkan keadilan ya tidak bisa mensejahterakan. Nah, aparat hukum ini pasti berhubungan dengan penguasa. Penguasa itu konsepnya bisa di sini adalah penguasa dalam artian formal, ya, bisa juga artinya sosial. Nah, di sana penguasanya itu ya bisa berperilaku adil atau tidak, gitu ya. Nah, caranya untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya itu harus berperilaku adil. Karena keadilan itu merupakan gambaran kesejahteraan. Masyarakat yang sejahtera ya masyarakat yang adil. Begitu. Nah, dari sini memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya keterbukaan ya dan keadilan itu merupakan sesuatu yang berkaitan. Jadi, dalam kehidupan ini ya adanya kejujuran, adanya keterbukaan tadi ya, pertama lagi terbuka, yang akhirnya menghasilkan adanya kejujuran. Nah, kejujuran ini akan menghasilkan keadilan. Nah, ini kembali ujung-ujungnya adalah kepada manusia. Manusia lagi ujung-ujungnya adalah pada aparat hukum. Aparat hukum ujungnya lagi adalah pada kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Bisa aspek sosial maupun formal. Ya, aspek formalnya ya seperti apa ya? Seperti presiden, gubernur itu. Sosialnya seperti kekayaan, ya, karisma dan seterusnya. Jadi kalau orang yang mempunyai kekuasaan ini adalah orang yang baik, ya dia menggambarkan adanya aparat hukum yang baik. Yang itu adalah manusia yang kemudian bisa melahirkan keadilan. Oke. Kemudian aktualisasi keterbukaan dan keadilan. Ya, aktualisasi itu berarti perwujudan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagaimana? Begitu ya. Jadi aktualisasi atau praktek keadilan ini ya, keterbukaan dulu dan keadilan ini sangat jelas sekali ya. Yang utama adalah pada penguasa. Karena penguasalah yang kemudian menguasai ya aparat penegak hukum. Nah, gitu ya. Penguasa kemudian menguasai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu mulai dari contohnya aja yang paling mudah polisi, jaksa, hakim. Di sana tapi juga ada walaupun tidak langsung itu panitera, kemudian pengacara. Gitu ya. Ini secara nggak langsung adalah aparat penegak hukum. Gitu. Kalau aparat penegak hukum itu dikuasai oleh penguasa dan penguasanya baik, maka ini bisa mendukung untuk lahirnya ya keterbukaan. Harus terbuka. Keterbukaan akan menghasilkan adanya kejujuran. Kejujuran itu menggambarkan adanya nanti keadilan. Mudah kalau orang jujur untuk diadili, mudah. Ada orang mencuri, kemudian dia jujur mengaku, ya saya mencuri, ini loh uang yang saya curi, terbuka. Ya mudah sekali untuk menegakkan keadilan. Jadi kuncinya ada orang itu jujur. Orang jujur itu bisa terbuka. Nah, kadang-kadang untuk terbuka itu perlu dipaksa. Apa artinya? Artinya diperiksa, paksa, gitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa jujur. Dengan jujur itu bisa ditegakkan keadilan. Konsepnya seperti itu yang secara simpel kan begitu. Jadi untuk aktualisasi keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya dimulai urutannya dari penguasa dulu. Kedua, kemudian aparat penegak hukum, gitu ya. Kemudian ya setelah satu penguasa, kedua aparat penegak hukum, ya yang ketiga tentu adalah masyarakat, gitu. Sebetulnya di dalam
konsep lebih lanjut, masyarakat itu adalah yang disebut juga budaya. Budaya hukumnya di sana bagaimana gitu ya. Dan kemudian untuk bisa teraktualisasi adanya suatu kehidupan keterbukaan dan keadilan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kemudian ada 3 pilar sebetulnya. Ada pilar hukum ya, 3 pilar hukum itu: satu, adanya aturan ya, kemudian aparat yang jujur, aparat penegak hukum, kemudian adanya aturan, aparat yang jujur, kemudian masyarakat yang sadar hukum ya. 3 ini, ada aturan, aparat yang jujur, 3 masyarakat yang sadar hukum. Aparatnya jujur, masyarakatnya sadar hukum gitu ya, tapi aturannya nggak ada, pakai landasan apa ya. Jadi semuanya harus ada. Kemudian keterbukaan dan keadilan dalam pandangan agama. Oh, jelas sekali agama ya. Agama adalah sumber nilai gitu ya. Sebagai sumber nilai, maka keterbukaan ya yang identik dengan kejujuran itu tentu perilaku yang baik gitu ya. Adil atau keadilan tentu juga perilaku yang baik. Agama tentu menyampaikan orang itu harus jujur, orang itu harus adil. Maka kalau orang itu jujur dan adil, ya otomatis dia orang yang akan mudah untuk melahirkan adanya perbaikan masyarakat ya, untuk menjadi sejahtera. Oke, sementara sampai sini dulu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.